Pernah kepikiran nggak gimana caranya barang-barang dari seluruh penjuru dunia bisa sampai tepat di depan pintu rumah kita? Nah, hari ini kita akan menyelam ke jantungnya perdagangan global, terminal peti kemas modern. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita akan bedah anatomi dasar sebuah terminal. Lalu, kita akan kenalan sama mesin-mesin raksasa yang jadi ototnya. Setelah itu, kita lihat gimana pelabuhan berevolusi jadi pinter. Dan terakhir, kita intip inovasi masa depan, yaitu terminal terapung. Udah siap? Ayo kita mulai. Jadi yang perlu kita ingat, terminal itu bukan sekedar tempat parkir kapal ya. Ini adalah sebuah sistem yang super dinamis, ibarat sebuah tarian orkestra yang sangat rumit dan semuanya punya satu tujuan, mindahin peti kemas secepat dan seefisien mungkin. Oke, jadi gimana sih denah atau cetak biru dari sebuah terminal modern itu? Simpelnya kita bisa bagi jadi 3 zona inti yang bikin semuanya berjalan lancar. Coba deh kita lihat alurnya. Ini logis banget. Peti kemas datang lewat laut, masuk ke zona pertama, operasi dermaga. Terus, peti kemasnya diatur dan disusun di area tengah, yaitu operasi lapangan. Dan akhirnya, peti kemas keluar lewat darat, melalui operasi gerbang. Kelihatan sederhana kan? Tentu aja, semua proses tadi nggak bakal jalan tanpa adanya para raksasa yang kerja di pelabuhan. Yuk kita kenalan sama mesin-mesin luar biasa yang jadi tulang punggung operasional ini. Nah, ini dia nih pemandangan yang paling ikonik dari pelabuhan manapun, quay crane. Dan yang gila, ukurannya itu harus terus-terusan berevolusi. Seiring kapal peti kemas yang makin hari makin gede, derek ini juga harus makin tinggi dan jangkauannya makin jauh. Oke, sekarang kita pindah ke lapangan penumpukannya. Di sini ada beberapa pekerja keras dengan tugas beda-beda. Ada RTG yang fleksibel banget karena dia pakai ban karet jadi bisa gerak bebas. Terus ada RMG. Nah, kalau ini dia jalannya di atas rel, jadi pas banget buat numpuk peti kemas yang padat dan super rapi. Dan yang terakhir ada straddle carrier yang unik. Dia bisa ngangkangin peti kemas, jadi bisa ngangkat sekaligus mindahin dalam satu gerakan. Oke, dari para raksasa fisik, sekarang kita lompat ke masa depan. Gimana kalau pelabuhan itu nggak cuma punya otot, tapi juga punya otak? Inilah era kebangkitan pelabuhan pintar. Jantung dari pelabuhan pintar itu ya ini, Terminal Operating System, atau biasa disingkat TEOS. Inilah otak dari semua operasi. Jadi ini bukan sekedar robot ya. Ini soal software super canggih yang jadi dirijen buat ngatur semua gerakan. Persis kayak di sebuah orkestra raksasa. Eits, tapi tunggu dulu. Pindah ke otomatisasi itu ternyata nggak segampang yang kita kira. Ada tantangan besar di awal, yang namanya kurva belajar. Dan ini penting banget. Coba deh lihat grafik ini. Ini fakta yang mungkin bikin kaget loh. Sistem otomatis yang baru itu, di awal-awal, ternyata malah lebih lambat. Cuma bisa 20-25 gerakan per jam. Bandingin sama kru manusia yang udah jago, mereka bisa tembus 30-35 gerakan. Menarik kan? Jadi, kalau awalnya lebih lambat, kenapa repot-repot otomatisasi? Nah, jawabannya ada di visi jangka panjangnya. Bayangin aja, operasi non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa lelah. Dan yang paling penting, potensi human error atau kecelakaan kerja bisa dikurangi drastis. Jadi ujung-ujungnya ini soal keandalan dan keamanan. Revolusi ini nggak mungkin terjadi tanpa amunisi teknologi canggih. Kita ngomongin soal AI yang bisa mikir buat cari rute paling efisien, sensor-sensor IoT di mana-mana yang bikin semua alat bisa ngobrol, sampai kendaraan tanpa sopir. Bahkan ada juga loh solusi yang mikirin lingkungan, kayak shore power, jadi kapal yang lagi sandar bisa matiin mesinnya dan pakai listrik dari darat. Keren! Sekarang, mari kita lihat sesuatu yang lebih radikal lagi. Gimana kalau kita ngebayangin sebuah pelabuhan yang nggak dibangun di darat sama sekali? Selamat datang di Cakrawala Baru, Terminal Terapung. Yap, persis seperti namanya. Ini tuh pelabuhan yang dibangun di atas platform raksasa yang ngapung di air. Ini solusi yang cerdas banget, terutama buat daerah yang daratannya sempit, makanya kita mulai banyak lihat inovasi ini di beberapa negara Asia yang super padat. Tentu ada plus minusnya. Kelebihannya, jelas, fleksibilitasnya luar biasa, bisa dipindah-pindahin, dan bahkan bisa melayani 2 kapal sekaligus. Tapi, ada tapinya. Namanya juga ngapung, jadi soal stabilitas pas ombak lagi besar itu jadi PR banget. Plus, ada batasan juga soal seberapa berat dan besar kren yang bisa ditaruh di atasnya. Jadi, setelah kita lihat semua ini, muncul satu pertanyaan menarik buat kita renungin. Semakin pintar, semakin cepat, semakin otomatis pelabuhan kita, jangan-jangan mereka malah jadi makin nggak kelihatan di hidup kita sehari-hari.
Mesin raksasa penggerak ekonomi global ini bisa jadi cuma beroperasi dalam sunyi tanpa kita sadari. Menurut Anda, apa artinya itu buat kita semua di masa depan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.